Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas pada MK Perancangan Sistem Terpadu Studi Kasus UMKM Donat Rizki dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mary Andriani SMT. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu ada Laisya Hapriza, David Ricardo Purba, Raza Muhammad Taufik, dan dengan saya sendiri Dwi Laila Zahrani, Fikri Alamsyah, Ahmad Dandiansyah, dan Arif Ilham Firmansyah. Berikutnya ada latar belakang. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam suatu sistem kerja mutlak berhubungan dengan waktu kerja yang digunakan dalam berproduksi. Pengukuran waktu time study pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan oleh seseorang operator yang sudah terlatih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal serta dalam lingkungan kerja yang terbaik pada saat itu. Teknik pengukuran waktu kerja umumnya dibagi menjadi dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Berikutnya ada rumusan masalah. Masalah yang kami temukan di sini adalah adanya permasalahan pada tata letak di stasiun UMKM Donat Rizki. Masalah kedua yaitu adanya permasalahan pada waktu proses produksi di stasiun kerja pada UMKM Donat. Berikutnya ada tujuan. Di sini tujuan kami untuk mendesain tata letak yang lebih ergonomis dan menetapkan waktu produksi yang lebih efisien dan efektif. Berikut ada penjelasan berdasarkan 3 konsentrasi. Yang pertama ada konsentrasi manufaktur. Jika sebuah tata letak berfungsi menggambarkan sebuah susunan ekonomis dari tempat kerja yang berkaitan dengan barang dapat diproduksi secara ekonomis, maka seharusnya dirancang memahami tujuan penataan. Letak tujuan tersebut diantaranya ada memudahkan proses manufaktur, meminimumkan proses perpindahan barang, menjaga keluasan, memelihara pemutaran barang setengah jadi yang tinggi, menurunkan penanaman modal dalam peralatan, dan menghemat pemakaian ruang bangunan, serta meningkatkan keefektifan pemakaian tenaga kerja dan memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pegawai. Slide berikutnya yaitu ada konsentrasi ergonomi, di mana pengukuran waktu kerja ini bertujuan untuk mendapatkan waktu standar yang harus dicapai pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu standar ini dapat digunakan untuk menentukan gaji, perencanaan jumlah tenaga kerja, menghitung output, dan penjadwalan produksi. Pengukuran tenaga kerja dan waktu sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Umumnya pada setiap perusahaan segala kegiatan wajib dilakukan pengukuran tenaga kerja. Hasil dari pengukuran tenaga kerja dan waktu berupa tolak ukur yang memberikan informasi tentang capaian dari pelaksanaan suatu rencana kerja yang dapat digunakan sebagai patokan dalam membuat penyesuaian produksi serta pada kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi sebuah perusahaan. Berikutnya ada konsentrasi manajemen. Keterlambatan dalam proses produksi yang sering terjadi di sejumlah sektor industri menunjukkan adanya masalah kompleks dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Salah satu faktor utamanya adalah keterlambatan MI adalah belum adanya struktur pekerjaan yang jelas pada proses produksi pada divisi manufacturing center dan adanya penundaan pekerjaan dalam proses produksi. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu David Ricardo Purba.
Baik, terima kasih. Pada pada pengambilan data untuk manufakturnya, pada tahap observasi, tata letak fasilitas. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati atau memperhatikan secara langsung atau objek, perilaku atau fenomena dalam lingkungan asli tanpa interferensi dengan mengukur dan mengamati secara langsung stasiun kerja selama mereka melakukan pekerjaannya. Berikut ini adalah denah pabrik di UMKM Donat yang merupakan mengukur, menghitung pada setiap proses waktu produksi yang ada di stasiun UMKM Donat. Di sini adalah denah awal untuk donat, pabrik donat Rizky. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Ahmad dan Diansyah. Baik, terima kasih. Pengambilan data ergonomi. Bidang ergonomi, data yang dikumpulkan adalah data pengukuran waktu pada stasiun kerja di UMKM Donat, seperti pada ruangan penguapan, mesin pemanggangan, penggorengan, pencetakan, pengemasan, pendinginan, dan pencampuran atau pengadukan bahan baku. Hal itu agar waktu pekerjaan lebih produktivitas dan menyelesaikan waktu pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kualitas yang ditentukan. Berikut ini adalah tabel pengumpulan data waktu produksi pada setiap stasiun kerja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengambilan data manajemen. Data yang dikumpulkan dalam bidang manajemen adalah data urutan dan waktu pada setiap proses produksi di UMKM Donat, seperti pada persiapan bahan baku, pencampuran atau pengadukan, pencetakan, penguapan, pemanggangan, pemanasan minyak, penggorengan, dan penirisan, pemberikan topping, dan pengemasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan waktu setiap proses dihitung secara tepat, sehingga proses produksi dapat diselesaikan sesuai jadwal dan kualitas yang telah ditentukan, serta untuk mengidentifikasi jalur kritis yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Berikut ini adalah tabel pengumpulan data waktu setiap proses produksi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Raja Muhammad Taufik. Terima kasih. Sebelumnya, berikut ini adalah tabel pengolahan data dari uji kecukupan data. Rata-rata itu dapatkan 7,82, yang kedua 9,7, yang ketiga 4,85, yang keempat 9,72, yang kelima 7,1, yang keenam 9,9, dan yang ketujuh 14,88. Uji kecukupan datanya itu, data yang pertama 2,13, yang kedua 0,23, yang ketiga 5,83, yang keempat 8.078,54, yang kelima 5,92, yang enam 2,88, yang ketujuh 1,67. Berikut ini adalah uji keseragaman data. Berikut ini adalah uji pengolahan data waktu standar. Berikut ini adalah urutan aktivitas ketergantungan. Untuk urutan aktivitas ketergantungan ini dilambangkan dengan kode. Untuk persiapan bahan baku itu dengan kode A, pencampuran dan pengadukan bahan baku itu dengan kode B, pencetakan dengan kode C, penguapan dengan kode D, pemanggangan dengan kode E, pemanasan minyak dengan kode F, penggorengan dengan kode G, penirisan dengan kode H, pendinginan dengan kode I, pemberian topping dengan kode J, dan pengemasan dengan kode K. Berikut adalah penyusunan diagram jaringan.
Berikut ini adalah tabel perhitungan waktu paling awal, ES dan EF, waktu paling terlambat, LS dan LF, serta slack time. Penentuan jalur dan identifikasi jalur kritis. Jalur produksi adalah jalur aktivitas dari awal hingga akhir, mengikuti ketergantungan untuk menentukan jalur-jalur produksi, mengidentifikasi jalur kritis. Kita akan mengikuti langkah berikut. Jalur-jalur produksi. Jalur-jalur produksi berdasarkan aktivitas yang saling tergantung berdasarkan tabel. Jalurnya adalah jalur 1 A ke B, B ke C, C ke D, D ke F, F ke G, G ke I ke J, dan J ke K. Begitu juga dengan jalur yang kedua. Durasi total jalur. Total durasi untuk masing-masing jalur adalah jalur 1 durasi 15 tambah 8 tambah 7 tambah 40 tambah 10 tambah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 10 sama dengan 127 menit. Jalur keduanya 15 tambah 8 tambah 7 tambah 40 tambah 5 tambah 10 tambah 5 tambah 12 tambah 10 sama dengan 112. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Ilham Firmansyah. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur dengan durasi terpanjang karena jalur ini menentukan waktu penyelesaian produksi secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungannya, jalur 1 memiliki durasi 127 menit, jalur 2 memiliki durasi 112 menit. Jalur kritis yaitu jalur 1 atau A, B, C, D, F, G, I, J, dan K dengan durasi produksi yaitu 127 menit. Selanjutnya yaitu perancangan metode yang dipergunakan. 1. Metode From to Chart atau PTC. PTC adalah salah satu cara untuk merancang layout atau tata letak fasilitas berdasarkan aliran material atau perpindahan departemen. 2. Metode Activity Relationship Chart atau ARC. ARC adalah salah satu pendekatan untuk merancang layout berdasarkan hubungan antar aktivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh David Ricardo Purba. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah perancangan denah jadi setelah dilakukan perancangan ulang. Jadi sebelum melakukan perancangan ulang, kami ada melakukan yaitu menghitung jarak kedekatan menggunakan ARC, ARW, dan ARD. Di situ kami mendapatkan kesimpulan bahwa perancangan tata letak fasilitas itu dengan jarak kedekatannya seperti ini, dengan jarak kedekatan yang efisiensi dan ramah lingkungan. Next. Jadi dari evaluasi waktu baku merajuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dengan tingkat efisiensi yang telah ditentukan. Evaluasi layout planning. Layout planning dalam UMKM Donat mencakup pengaturan tempat dan aliran material dalam ruang produksi untuk mendukung kelancaran efisiensi. Waktu baku dan layout planning saling berhubungan erat dalam sistem produksi. Sebuah layout yang tidak efisiensi dapat meningkatkan waktu baku karena pekerjaan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpindah antara stasiun kerja atau mencari bahan dan peralatan. Jadi dari presentasi kami ini mendapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan sistem layout yang sistematik dalam suatu sistem dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan
efisiensi operasional dan produktivitas UMKM Donat Rizky. Dengan merancang layout yang optimal, alur kerja pada UMKM Donat Rizky dapat disusun dengan lebih teratur. Untuk saran, pemantauan dan evaluasi berkala sistem layout yang telah dirancang harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan desain yang telah dirancang tetap relevan. Yang kedua, peningkatan keterampilan dengan menerapkan peningkatan keterampilan, layout yang telah dirancang dapat berfungsi dengan optimal. Pekerjaan penuh diberikan pelatihan yang sesuai agar mereka dapat mengadaptasi dengan perubahan sistem kerja yang baru. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Untuk audiens yang ada, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, kenapa mengambil perancangan tata letak fasilitas? Baik, terima kasih Iqbal Fauzi. Pertanyaannya mungkin akan dijawab oleh Fikri Alamsyah. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab untuk saudara Iqbal. Mungkin kami mengambil perancangan tata letak fasilitas karena kondisi lapangan kerja untuk stasiun kerja yang di Donat Rizky itu tidak efektif dan tidak efisiensi karena jarak kedekatan itu sangat jauh. Dan ketika pekerja mengambil barang, kayak dari kesimpulan tadi, ketika para pekerja itu mengambil barang, itu mungkin terlalu jauh dan membutuhkan waktu untuk balik-balik, yang dapat menimbulkan mungkin untuk keterlambatan produksi contohnya. Bahkan ada yang cedera contohnya. Jadi kami mengambil perancangan tata letak fasilitas itu, dikarenakan stasiun kerja yang terlalu berjarak dan stasiun kerja yang bolak-balik. Mungkin itu aja jawabannya. Apakah dapat diterima, Iqbal, saudara Iqbal? Baik, terima kasih kepada Iqbal Fauzi yang sudah memberikan pertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, akan kami tutup presentasi ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.